Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Pemuji UKIN, izin memperkenalkan diri. Saya Ridwan, mahasiswa PPG dalam jabatan B3 dari LPTK UIN Durai Siwo Lampung dengan nomor induk mahasiswa 2501730986. Hari ini Rabu tanggal 8 Oktober 2025 akan melaksanakan uji kinerja PPG di SMA Taruna Gajah Mada Metro kelas 10-2 dengan materi menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selesai. Selamat pagi. Istirahat. Tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan pada pagi hari ini kita mulai pembelajaran. Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu untuk mengetahui yang hadir pada hari ini. Adil. Ahmad Khairul Anam. Anas Syahrial. Cinda.
Oke. Divangga. Siap. Oke. Ega Dwi Siap, Hadir. Vianisha. Oke. Huma Aulia. Iskandar. Oke. Oke, Radit Ria. Oke. Rizka. Felin. Siap. Oke. Alit. Siap. Oke. Untuk jumlah yang hadir pada pagi hari ini ada yang sakit berapa? Siap. Satu. Satu orang. Kegiatan tiket. Siap. Oke, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, sebelum kita mulai, Bapak akan bertanya terlebih dahulu, gimana kabar hari ini? Oke. Untuk mengetes kefokusan kalian, biar tidak ngantuk, Bapak akan membuat ice breaking. Ya, ketika nanti Bapak bilang gajah, kalian harus melakukan dengan ekspresi besar. Gajah besar ya. Gajah ya. Gajah besar. Mulut berucap besar. Tangan berekspresi besar. Gajah besar. Semut kecil. Ular panjang. Ular panjang pendek. Oke, sekarang 1, 2, 3. Gajah besar. Oke. Cacing pendek. Ular panjang. Oke. Semut kecil. Sekarang pannya besar. Ketika melakukan kecil. Paham nggak? Oke. Otak dengan yang kita lakukan ini tidak. Gajah besar. Gajah besar. Gini, jangan gini. Gajah besar. Oke, saya lagi. Ular panjang. Cacing ulangi sekali lagi. Harus fokus. Semut kecil. Semut kecil. Ulangi. Ayo, belum fokus ini. Gajah. Oke, besar ini. Tepuk tangan untuk kalian. Oke. Untuk hari ini kita masuk pembelajaran bab 3. Kemarin sebelum selesai pembelajaran pada minggu yang lalu, Bapak sudah menyampaikan terkait dengan pembelajaran untuk hari ini, yaitu tentang bab 3. Sebelum Bapak mulai dalam pembelajaran ini, coba siapa yang bisa menjelaskan tentang menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari foya-foya. Siapa yang bisa? Ada yang tahu? Oke, Ega. Cara menjalani hidup penuh manfaat dan menjadi saya itu ketika kita bisa mendapatkan uang, itu kita harus menghemat atau tidak membeli barang yang tidak perlu. Oke, tidak menghambur-hamburkan uang yang ketika kita membeli sesuatu barang yang kiranya tidak ada manfaat, tidak perlu kita beli. Ya. Terus Ria. Apa Ria? Iya, Ria adalah juga memamerkan atau sombong. Oke, ini sekilas tentang materi. Oke, lanjut kita
masuk ke dalam tujuan dari pembelajaran ini bab 3, yaitu yang pertama memahami makna hidup penuh manfaat dalam Islam, menjelaskan pengertian dan bahaya sifat berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur dan hasad. 3, menunjukkan sikap hidup sederhana, ikhlas, rendah hati, dan bersyukur. 4, menciptakan quotes Islami inspiratif menggunakan aplikasi Canva. 5, mengunggah hasil karya yang kalian buat di media sosial secara positif untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan. Oke? Untuk selanjutnya kita akan membentuk kelompok, ya, kelompok berapa? 4 kelompok. Kita buat 4 kelompok dan kita membuat apa? Quote Islami inspiratif menggunakan aplikasi Canva. Nanti kalian buat kelompok terlebih dahulu. Kita langsung buat duduk per kelompok. Setelah itu kita mulai dalam membuat quote Islami dalam aplikasi Canva. Oke, silakan buat duduk per kelompok. Ya, silakan. Boleh bulat. Oke. Sudah? Sudah buat berkelompok ya? Oke. Yang pertama, langkah-langkahnya. Jadi kalian menggunakan aplikasi Canva. Untuk HP-nya sudah terhubung dengan WiFi internet? Sudah. Bapak akan membagikan lembar kerja. Kelompok 2, kelompok 4, kelompok 3. Oke, silakan dibaca di lembar kerja atau LKPD-nya. Kalian siapkan, kalian baca. Setelah itu silakan kerjakan bersama dengan teman kelompoknya. Ya, ya, diisi nama, ya. Oke? Itu kamu tulis atasnya SMA. Ya, nama satuan pendidikan itu SMA Taruna Gajah Mada.
Nanti kalau sudah selesai, nanti per kelompok atau salah satunya untuk mengirim ke WhatsApp Bapak. Setelah itu nanti dari kelompok untuk mempresentasikan hasil dari kode Islami yang kalian buat. Setelah itu hasil akhir nanti kalian unggah ke media sosial. Salah satu, semuanya boleh, mau ke Facebook atau IG. Sudah? Mana? Iya. Tinggal kamu buat kata-katanya. Kamu ambil di ChatGPT kata-kata tentang asar. Tentang menghindari asar, nanti tinggal kelompok 1 sudah siap untuk mempresentasikan hasilnya? Oke, kelompok 1. Ya. Oke. Kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju. Semuanya perhatikan ke arah sini. Kita dengarkan hasil dari presentasi, hasil dari karya kelompok 1 untuk mempresentasikan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum memberikan perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rahman Yusuf. Saya ahli saya. Jadi sikap takabur, definisi sikap takabur. Secara bahasa, takabur artinya adalah kita harus selalu rendah hati, tidak merasa Oke. Kita harus berusaha menjadi sifat takabur. Satu, mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menyadari akibat yang ditimbulkan dari sifat takabur. Yang ketiga, mensyukuri nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup penjelasannya? Cukup. Ada tambahan dari kelompoknya? Dari kelompok? Oke. Apa sih contoh dari sikap takabur? Oke, contoh dari sikap takabur. Ya, silakan langsung dijawab. Ya, ada lagi? Cukup, silakan jawab. Oke, dari Kak Sinta. Contoh dari sikap takabur adalah merasa lebih baik dari orang lain, menganggap diri paling tahu dan benar, meremehkan orang lain, menghina atau mencela, serta mudah marah jika mendapatnya tidak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan melakukan amal atau kebaikan dengan tujuan untuk mendapatkan pujian atau pengakuan dari orang lain. Salah satu contoh sepertinya yaitu pelaku memamerkan ibadahnya untuk diperlihatkan di media sosial agar dilihat orang lain dan mendapatkan pujian. Dampak negatif dari ria yaitu menghilangkan pahala dan merusak ikhlasan. Berikut cara menghindari sifat ria. Ikhlas dalam beramal, jangan menjadikan Bersama tapi pilihan yang meninggalkan kita. Oleh karena itu, agar lebih manis dan awet selamanya, mari kita memasuki sesi diskusi. Adakah yang ingin bertanya? Jawab. Pertama tiga dari kelompok tadi bertanya. Apa yang perlu dilakukan agar niat beribadah hanya karena Allah semata? jika ada kekurangannya kami minta maaf dan jika ada lebihnya kita usah dikembalikan karena kami orangnya ikhlas. Oke. Video kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tepuk tangan. Cukup tepuk tangannya, jangan terlalu keras dan terlalu banyak. Apa arti tepuk tangan kalau tidak ada saweran? Pas banget. Tadi dari presentasi semua dari kelompok 1 sampai 4 ya, yang pembahasannya sudah sangat bagus. Itu yang hasil dari karyanya atau proyek kalian sudah terupload di media sosial. Nanti kalau semakin banyak yang melihat, berarti orang akan termotivasi dengan kata-kata tersebut. Itu adalah suatu kata-kata yang inspirasi. Oke. Jadi untuk menguatkan pemahaman kita tentang materi yang kita bahas pada hari ini adalah menghindari sifat berfoya-foya. Apa? Islam melarang perilaku yang berlebih-lebih, yang sedang-sedang. Tidak boleh berlebihan. Pokoknya ketika makan MBG 1 cukup. Kok 2 kurang? Ya. Yang penting tidak berlebihan sehingga itu akan tidak habis ketika kita makan. Contoh dengan suatu makanan, maka itu akan menjadi suatu yang mubazir. Oke. Melampaui batas. Kalau melampaui batas itu adalah boros. Tabzir itu adalah dari kata mubazir dalam membelanjakan harta. Keduanya termasuk perbuatan sebaliknya Islam mengajarkan umatnya untuk hidup yang seimbang, bersahaja dan proporsional. Kalau kamu berlebihan, yang banyak apa yang kamu beli akhirnya nggak habis. Akhirnya hanya menghambur-hamburkan uang. Lebih baik uangnya bisa ditabung untuk membeli hal yang bermanfaat. Lanjut. Ini ayat tentang takdir atau tentang boros, ya. Ini surat Al-Isra 26 sampai 27 ya. Wa atitu dzaqurba haqqahu wal miskinah wa banas sabili wa la tubadzir tabdzira. Inal mubadzirina kanu ikhwana sayyatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Apa artinya? Juga kepada orang miskin yang merantau dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara Allah. Sesungguhnya orang-orang yang boros dalam perjalanan sehat dan tidak beriman kepada
Oke, tadi sudah disampaikan ya, setan adalah orang yang sangat boros. oke, syarat ingkar. Dalam pembelajaran terkait dengan hidup yang sederhana, menghindari dari poya-poya, riya, sum'ah, takabur dan hasad. Jadi dalam materi ini semuanya sudah kita lewati, sudah menjelaskan presentasi atau hasil karya kalian, dan tadi sudah menguatkan penjelasan dari apa yang teman-teman kalian sampaikan pada saat presentasi terakhir. Ini kita refleksi bagaimana dalam pembelajaran ini, setelah kita melakukan pembelajaran, silakan kalian isi ini 1 lembar 4 orang. Akan tulis, kemukakan pendapat kalian terkait manfaat yang diperoleh setelah kita mempelajari materi yang telah kita bahas. Kalau bermanfaat, cukup manfaat kamu centang. Kalau bermanfaat kamu centang, kamu ambil 1. Kalau sangat bermanfaat kamu centang. Setelah itu kamu kasih alasan kenapa ini sangat bermanfaat. Oke, kalau perhatikan. Jadi setelah refleksi ini kita sudah selesai membahas dengan materi. Ya, kalian sampaikan di sini kalau bermanfaat, sangat bermanfaat, apa alasannya. Saya juga ketika melakukan ini sangat bermanfaat kepada diri saya dan untuk peserta didik termasuk kalian. Nah, ini adalah data yang yang bermanfaat. Selanjutnya, untuk menguji dari pengetahuan kalian setelah dalam pembelajaran ini, nanti Bapak akan kirim Google Form ke salah satu WA ya. Siapa nanti silakan masukkan ke grup. Setelah itu kalian isi dari protes setelah kita membahas dengan materi. Gitu ya. Nanti silakan kalian jawab. Nanti Bapak kirimkan linknya Google Form ke WA kalian. Terakhir, terima kasih. Terima kasih dalam pembelajaran pada hari ini telah selesai dalam kita membahas suatu materi. Semoga itu bermanfaat untuk diri kita dan bermanfaat untuk orang lain. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dan kita lakukan hari esok akan selalu mendapatkan ridho dan mendapatkan suatu kebaikan dari Allah. Amin. Silakan. Oke, kami tutup dengan kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan baca lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saliyati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sadaqallahu. Doa Oke, selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.